Ada seorang teman diskusi kerohanian saya bernama Sony Gulahiginik. Dia membantah pernyataan saya. Saya mengatakan bahwa ada sekitar 300-an Injil tentang yang ditulis tentang Yesua yang tidak dikanonkan di dalam Alkitab, bahkan semua itu dimusnahkan oleh penguasa Roma saat itu. Jika 300-an Injil itu, bahkan lebih menurut saya, ribuan. Jika itu dibiarkan tetap ada sampai sekarang ini, kita akan memiliki kekayaan Injil, informasi tentang Injil. Di mana kita akan mengetahui 17 tahun kisah kehidupan Yesua yang hilang di dalam Alkitab. Sejak umur 13 tahun sampai 29 tahun. Jadi mungkin di dalam 300-an Injil itu lebih akan memberikan informasi bahwa Yesua kemana saat itu. Dan sesuai kajian-kajian yang sudah diperoleh, Yesua ternyata hidup taat di dalam Torah karena dia selama 17 tahun menghilang itu mengikuti sekolah orang Yahudi, yaitu sekolah Taurat. Yang kalau saat ini sekolah itu disebut Yeshiva di Yerusalem di Israel. Dia menggunakan talit, menggunakan tefilin, dia menjalankan semua tata cara Taurat. Sehingga Anda lihat setelah umur 29 tahun, 30 tahun, dia disebut guru. Guru artinya dia sudah menamatkan sekolah teologi orang Yahudi itu, yaitu Taurat. Mari kita uji pernyataan saya bahwa ada 300-an Injil yang dimusnahkan. Bahkan lebih, ribuan kalau menurut saya. Alkitab menjawab sendiri tentang dirinya. Di dalam Yohanes 21 ayat 25 tertulis begini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi yang saya katakan ini benar, 300-an bahkan ribuan, karena dikatakan di sini ada banyak yang dilakukan Yesua yang jika dimuat katanya dunia ini tidak bisa menampung. Jadi ada ribuan bahkan jutaan ribu Injil itu yang dimusnahkan. Dan menurut saya jika itu dibiarkan tetap hidup, kita akan memiliki kekayaan Injil. Poin berikutnya, jika Injil-Injil itu dibiarkan, kita akan mengetahui 40 hari kehidupan Yesua setelah kebangkitan. Tertulis di dalam kitab Injil bahwa Yesua bertemu dengan banyak orang selama 40 hari. Saya katakan inilah Injil yang hilang. Nah kalau dibiarkan 300-an Injil itu, kita akan tahu Yesua setelah kebangkitan bertemu dengan orang-orang, banyak orang, dan berbicara apakah dia meniadakan sunat dan Taurat atau tidak. Saya yakin tidak. Makanya penguasa Roma ketakutan kalau Injil-Injil itu dibiarkan. Karena jika Injil-Injil itu dibiarkan, diketahui bahwa Yesua tidak pernah meniadakan Torah, bahkan Yesua hidup taat di dalam hukum Taurat. Makanya dia sangat membanggakan sebagai orang Yahudi di dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah yang tidak kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ingat, kata yang tertulis di situ bangsa Yahudi, bukan seorang Yahudi. Artinya bahwa keselamatan itu datang dari ajaran seluruh para nabi. Bangsa Israel, dari para nabi hingga Yesua, nabi yang terakhir di bangsa Israel. Jadi Anda bisa menyelidiki Injil yang benar. Saya mau katakan begini, sepahit apapun Injil Anda, di kemudian hari Anda ketahui bahwa itu kontroversi, keliru, dan macam-macam. Tidak usah malu mengakuinya, jujur mengakuinya. Karena apa saya katakan? Ketika Anda mengetahui itu Injil yang benar, itu tidak akan menjadi bumerang kepada anak cucu kita yang akan mengatakan Injil yang sebenarnya. Bahkan justru kekurangan-kekurangan itu dijawab oleh Injil itu sendiri. Bahwa itu adalah kekuatan Injil.
Jadi saya mau katakan jadi penginjil itu harus jujur, sportif. Tidak usah malu. Jangan menutupi-nutupi kesalahan Injil. Jika itu memang dengan logika akal sehat benar, terimalah. Saya berikan contoh ya. Yesua dikatakan dalam Alkitab rendah hati, lemah lembut. Dia mengajarkan jangan membalas. Berkati musuh-musuhmu. Tetapi di dalam Injil itu sendiri tertulis bahwa Yesua mengatakan tidak memberkati para pemimpin agama. Dia katakan celakalah kamu. Yesua mengatakan celaka. Hai kamu ahli Taurat. Yesua katakan hai kamu ular beludak. Kalau sekarang ini seperti mengatai dengan nama-nama binatang. Bab 1 ANJING kamu ahli Taurat dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak sopan, yang menurut saya kontroversi, tidak benar. Dengan apa sifat Yesua yang dan ajarannya, dengan tabiat yang digambarkan bahwa dia seolah-olah orang yang suka membalas, orang jahat. Yesua katakan kalau musuh menampar kamu pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Jadi tidak mungkin Yesua mau membalas kepada ahli Taurat dengan mengatakan celaka kamu seperti ular beludak, kuburan dan sebagainya. Coba Anda bayangkan itu kalau dilakukan kepada pemimpin-pemimpin agama saat ini. Anda akan dibilang tidak sopan, tidak rendah hati, sangat kasar, tabiat yang tidak baik, suka mengata-ngatai pemimpin agama. Padahal kalau saudara belajar dalam Torah, itu dilarang keras. Menghina, mengata-ngatai, tidak menghormati pemimpin agama. Itu sama halnya dengan tidak menghormati orang tua kita. Itu namanya durhaka. Jadi saya mau katakan, Yesua tidak demikian. Yesua itu sangat baik, rendah hati, taat di dalam Taurat, melakukan perintah peraturan ketetapan Allah Bapanya. Makanya Yesua katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapanya. Ilustrasinya begini. Mungkin Anda teriak yel-yel, Gibran Presiden, Gibran Presiden. Tetapi Anda tidak melakukan perintah Presiden Prabowo. Artinya Anda orang munafik dan orang yang suka berdusta. Yesua katakan, dengarkan ajaran ahli Taurat, tapi jangan ikut kelakuan mereka. Jadi Taurat itu benar, yang tidak benar itu kelakuan. Jadi Anda teriak-teriak Gibran Presiden, tetapi tidak melakukan perintah Presiden Prabowo, Anda dianggap munafik. Anda tidak melakukan hukum negara. Ya tentu presiden itu sebagai pengendali atau ala bapa lah presidennya. Yesua itu wakil presiden, Gibran bisa jadi begitu. Jadi saudaraku, jangan mengikuti ajaran pohon liar. Belajar dari akar pohon zaitun bangsa Israel kaum Yahudi yang benar. Karena sudah dihimbau oleh Tuhan dalam firman-Nya di dalam Sakaria 8 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini sana, di akhir zaman bangsa-bangsa akan memegang puncak jubah seorang Yahudi dan mengatakan bahwa ternyata Allah menyertai kamu orang Yahudi. Jadi perhatikan ayat ini. Saya berpikir dan menduga bahwa Injil ini sengaja direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah Yesua anti Yahudi, anti Torah, anti sesembahan Allah Bapa YHWH. Seolah-olah demikian. Padahal tidak demikian halnya. Anda kaji, pelajari Injil ini. Saya mau katakan begini. Ada prinsip saya di dalam menyelidiki Injil ini. Jika Injil PB-mu tidak sesuai dengan kitab suci yang dinubuatkan di dalam kitab Tanakh orang Yahudi atau Perjanjian Lama, maka ternyata Injilmu palsu. Itu prinsip yang saya pakai ya.
Prinsip berikutnya yang saya pakai. Jika Anda belum menemukan ayat-ayat kontroversi di dalam Alkitab, Anda belum menemukan kebenaran Injil yang sesungguhnya. Bisa jadi Anda berada di ayat-ayat Injil yang kontroversi yang salah. Bisa jadi Anda sudah berada di ayat-ayat Injil kontroversi yang benar. Nah, Anda harus temukan itu. Jika Anda tidak menemukan ayat-ayat kontroversi dalam Injil, maka Anda belum menemukan kebenaran itu. Perhatikan prinsip-prinsip saya ini. Dan Anda coba lakukan, Anda akan tahu kebenarannya. Saya membaca Alkitab ibarat. Perhatikan ya, tanda kutip saya katakan ibarat, bukan sesungguhnya. Ibarat sudah ribuan kali saya membaca Alkitab ini. Dan saya belajar jujur di dalam diri sendiri. Jika memang salah, ya salah. Jika benar, ya benar. Yesus katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi memberitakan Injil, jangan ada dusta di antara kita. Jika itu salah, akui salah. Jika benar, akui benar. Jangan melawan. Karena justru jika Injil ini ditemukan kesalahan-kesalahannya, itulah kekuatannya. Apalagi jika ditemukan kebenarannya, lebih kuat lagi Injil itu. Oke? Ada teman diskusi saya mengatakan begini, bahwa menginjil itu harus menghafal banyak ayat. Saya bilang kepadanya, ini kamu penginjil cerdas cermat atau penginjil apa? Setan juga menghafal banyak ayat. Saya katakan begini kepadanya, bukan yang terpenting menghafal semua ayat. Yesua aja mengatakan ada tertulis. Cukup mengatakan ada tertulis dan ya itu benar ada tertulis, bukan bohong. Itu cukup untuk menginjil. Tidak perlu hafal banyak ayat. Tapi memang saya akui, menghafal banyak ayat akan lebih mudah menjelaskan kepada semua orang. Tetapi penginjilan ini bukan cerdas cermat. Penginjilan ini mengerti yang Anda baca. Satu ketika teman diskusi saya memberikan Lukas 16 ayat 16, katanya hukum Taurat dan kitab para nabi hanya sampai berlaku zaman Yohanes. Saya berikan ayat kepadanya, yang mana yang benar? Paulus katakan bahwa hukum Taurat dan ketentuannya telah dibatalkan, artinya hanya berlaku sampai di salib Golgota. Bahkan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 19 bahwa hukum Taurat sampai di sorga. Saya katakan yang mana yang benar? Yang ditulis oleh Lukas bahwa Taurat hanya sampai di zaman Yohanes, ataukah yang benar Paulus bahwa hukum Taurat itu hanya sampai di salib Golgota? Ataukah Anda lebih percaya Yesua yang mengatakan dalam Matius 5 ayat 19 bahwa hukum Taurat itu sampai di sorga? Bahkan saudara baca di dalam kitab Wahyu, hukum Taurat itu kelihatan di dalam bait suci sorga. Tabut perjanjian itu terlihat, kalau tidak salah di Wahyu pasal 11 ayat yang terakhir. Dan aku melihat bahwa tabut perjanjian ada di dalam bait suci. Anda tahu isi tabut perjanjian. Anda harus belajar Torah dulu. Di dalam Taurat dikatakan di dalam tabut perjanjian itu ditaruh 10 hukum. Artinya tidak ada yang setitik dosa ataupun apapun itu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Apalagi masuk di dalam bait suci. Jadi jika tabut perjanjian ada di dalam bait suci sorga, betapa sucinya 10 hukum itu harus Anda taati. Yang menjadi undang-undang kerajaan sorga. Saudaraku, hati-hati dengan ajaran-ajaran para gembala bayaran. Saya mau katakan itu. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala-gembala upahan itu tidak benar semuanya. Ada tertulis itu, Yesus katakan.
Jadi jika Anda mengikuti ajaran-ajaran para gembala bayaran, Anda sudah tahu siapa itu gembala bayaran upahan, ya. Mereka mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah ditiadakan. Sehingga keselamatan itu bukan hasil usaha kita lagi, tetapi adalah hadiah pemberian Allah. Saya mau katakan begini, begitu banyak di dalam Alkitab ada tertulis ayat-ayatnya. Para murid-murid Yesua sendiri bersaksi. Yesua katakan, inilah darah perjanjian yang memberikan pengampunan bagi banyak orang. Jadi kematian Yesua di salib Golgota, saya mau katakan kepada Anda, belum memberikan keselamatan kepada Anda. Jadi ajaran Paulus yang seolah-olah kematian Yesua di salib Golgota memberikan keselamatan kepada kita dan bukan hasil usaha kita, itu saya mau katakan hoax, bohong. Karena Paulus sendiri mengatakan dia memberitakan Injil ini oleh dustanya untuk kemuliaan Allah. Ada tertulis ayatnya. Paulus katakan, oleh karena dustaku aku memberitakan Injil ini untuk kemuliaan Allah. Jadi perkataan Paulus ini saya katakan dusta. Bahwa Tuhan Yesua punya kematian telah memberikan kita keselamatan dan itu bukan hasil usaha kita. Ingat, kematian Yesua di salib Golgota, banyak sekali ayatnya ada tertulis bahwa itu memberikan jaminan pengampunan dosa kita. Maka kita harus bertobat. Di dalam pertobatan kita menerima sudah diampuni ini, kita mengerjakan keselamatan kita dalam pertobatan. Apa yang dilakukan? Ya perintah-perintah Allah Bapa. Apa? Tertulis di mana? Dalam hukum Taurat kalau saudara baca. Di dalam hukum Taurat tertulis kasihilah musuhmu. Ada tertulis. Saya bisa berikan ayat-ayatnya. Dikatakan di sana, hormati orang tua, kasihi sesama. Jadi tidak ada hukum yang baru yang dibawa oleh Yesua yang katanya itu hukum kasih, hukum yang baru. Tidak. Semua hukum kasih itu adalah hukum yang lama dari perbendaharaan yang lama, yaitu hukum Taurat. Tidak ada hukum kasih yang baru yang dibawa oleh Yesua. Yang ada adalah hukum kasih yang berasal dari hukum Taurat. Ada seorang ahli Taurat bertanya begini kepada Yesua, Guru, hukum yang mana yang terutama dan yang terutama di dalam hukum Taurat? Yesua katakan, apa yang tertulis di sana? Jangan membunuh dan jangan ini dan sebagainya. Hormati orang tua dan sebagainya. Dan jawab, hukum yang pertama terutama adalah kasihilah Tuhan Allah genap hati, tubuh, jiwa, dan rohmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Taurat itu jawab begini, benar katamu Guru. Kita harus mengasihi dia dengan segenap hati kita dan sesama kita. Kemudian karena Yesua melihat ini menjawab dengan benar dan hikmat, Yesua katakan begini kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Anda cari itu ceritanya, ada. Jadi orang yang melakukan 10 perintah Allah, hukum kasih itu kepada Tuhan dan kepada semua orang, tidak jauh dari kerajaan Allah. Sudah dekat sekali itu saudaraku dalam kerajaan Allah. Di lain peristiwa, seorang kaya ketika Yesua mengatakan kasihilah itu 10 hukum Taurat itu, dia bilang saya sudah lakukan. Kemudian Yesua tambahkan begini, ada satu lagi, juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Perkataan Yesua ini sering disalahartikan oleh gembala-gembala bayaran. Mereka katakan 10 hukum itu tidak perlu. Yang penting mengasihi, menjual harta, dan sebagainya. Itu yang terpenting. Padahal Yesua katakan itu karena Yesua tahu ada satu hal yang dia tidak bisa penuhi.
yaitu menjual harta karena dia terlalu sayang hartanya. Andaikan Yesua tahu orang itu perokok, Yesua akan katakan begini, ada satu lagi yang belum kamu lakukan. Selain melakukan 10 hukum. Tinggalkan rokokmu. Jadi itu Yesua menambahkan ada satu lagi yang kurang. Artinya di dalam diri kita ada berhala-berhala yang kita lebih sayang, itu kita pertahankan daripada kita melakukan perintah Tuhan. Nah, para gembala bayaran ini katakan 10 hukum tidak perlu lagi. Lihat orang kaya itu. Yesua katakan bahwa dia harus menjual harta. Itu katanya yang terpenting. Segala macam menurut saya ini gembala-gembala bayaran ajarannya sangat membawa jemaahnya kepada jurang maut. Ini prinsip saya yang berikutnya. Jangan beriman ikut-ikutan doktrin ajaran para gembala bayaran. Anda harus mengujinya sendiri, mengkaji mengujinya sendiri. Makanya hukum kasih itu tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan rohmu. Bukan dengan segenap jiwa, tubuh, hati para gembala-gembala bayaran, ajaran para gembala bayaran. Bukan. Tetapi dengan segenap hatimu sendiri, Anda uji sendiri ajaran-ajaran gembala bayaran itu. Supaya Anda sendiri mengetahui kebenaran itu, bukan beriman ikut-ikutan. Anda jauh dari keselamatan kalau beriman ikut-ikutan. Apalagi saudaraku, saya mau katakan, ajaran tulisan Paulus. Banyak sekali yang kontroversi, banyak sekali yang keliru dengan ajaran Paulus sendiri. Bahkan dengan ajaran para nabi. Ajaran hingga Yesua. Sangat kontroversi ajaran-ajaran Paulus ini. Banyak itu. Saya membuat video di dalam channel YouTube saya. Anda bisa nonton itu. Paulus ingkar janji pentahirannya di Kisah Para Rasul 21 ayat 20 sampai 26. Paulus mengkhianati keputusan Roh Kudus hasil sidang para rasul di Kisah Para Rasul 15. Paulus mengajarkan banyak hal yang kontroversi. Dan ingat, ini yang harus Anda pegang. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19-20, Paulus sendiri mengatakan, jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 9-10, Paulus sendiri mengatakan begini, pengetahuan dan nubuatan kita tidak sempurna. Itu di zaman Paulus loh. Dan Paulus katakan, jika yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna harus dilenyapkan. Jadi begini yang saya mau katakan. Ajaran-ajaran Paulus itu harus diuji. Saudaraku, mengapa? Karena ada banyak pengajaran Paulus yang Paulus katakan dari pendapatnya sendiri mengatasnamakan Allah. Ada tertulis itu dalam surat-surat Paulus. Aku berpendapat bahwa Tuhan tidak memberikan ini kepadaku, tapi aku berpendapat. Ada tertulis itu semua, saudaraku. Jadi ajaran-ajaran Paulus ini semua harus diuji. Jika kedapatan tidak benar, keliru, lenyapkan saja. Anda tidak berdosa. Saya mau katakan begini, saya tidak menghakimi Paulus. Urusan keselamatan Paulus itu urusan Paulus dengan Tuhan. Tetapi urusan saudara dan saya adalah menguji ajaran-ajaran Paulus ini benar atau tidak. Saya mengakui ada ajaran-ajaran Paulus yang benar. Tidak semuanya salah. Tetapi ada beberapa, banyak bahkan saya temukan ajaran Paulus yang keliru. Terutama meniadakan sunat dan hukum Taurat. Yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Ajaran para nabi hingga Yesua. Ini saya mau katakan tentang tulisan-tulisan Paulus. Tulisan ajaran Paulus ini tidak dapat dibela dengan ajaran para nabi hingga Yesua dan para muridnya.
ajaran Paulus ini hanya bisa dibela, saudaraku, dengan ajaran Paulus sendiri. Dan saya katakan itu namanya pembenaran, bukan kebenaran. Kalau ajaran itu kita itu cuma berdasarkan pembelaan dengan ajaran kita sendiri, itu bukan kebenaran, itu pembenaran. Ajaran Paulus harus dapat bisa disesuaikan, dibela dengan ajaran para nabi. Hingga Yesua, saya kasih contoh. Paulus meniadakan sunat lahiriah. Padahal di dalam Yeskel 44 ayat 9 dikatakan tidak ada satupun orang yang tidak bersunat hati, tidak bersunat daging bisa masuk di dalam tempatku yang kudus. Bahkan Yesua sendiri umur 8 hari disunat daging. Dan Yesua juga sunat hati. Bahkan dalam hukum Taurat diajarkan sunatlah Allah Abraham membuat perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan katakan begini, ada tertulis. Di dalam dagingmu aku mengikat perjanjian ini. Di dalam daging diikat perjanjian ini. Jadi saudaraku, yang saya mau katakan dan Tuhan katakan begini. Di dalam daging aku mengikat perjanjian ini kekal selama-lamanya di dalam keturunan Abraham. Ada teman diskusi kerohanian saya katakan, oh Henok, Nuh tidak disunat. Kenapa mereka bisa diselamatkan? Elia katanya. Oh bukan. Nuh saja, Nuh dan Henok. Adam, mereka tidak disunat. Saya katakan begini. Bahwa mereka bukan bangsa yang terpilih, saudaraku. Tuhan belum memilih suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang kudus, imamat rajani, milik kepunyaan Tuhan. Jadi ada Adam, Henok, Nuh itu mereka memang tidak bersunat karena belum ada peraturan itu. Tetapi ketika Tuhan memilih Abraham, Tuhan telah menetapkan keturunan bangsa yang akan diselamatkan. Itu saudaraku. Makanya di dalam Wahyu, kitab Wahyu, di sana jelas tertulis bahwa 144.000 itu dari 12 suku Israel. Saudara baca di sana 144.000. Kalau 12 suku Israel pasti sunat dan melaksanakan hukum Taurat. Dan sesudah mereka ada bangsa-bangsa yang mengikuti. Nah, bangsa-bangsa yang mengikuti 144.000 itu harus sesuai dengan Zakaria 8 ayat 22. Segenap bangsa akan datang mencari, memegang punca jubah seorang Yahudi dan mengatakan ternyata Allah menyertai kamu. Jadi segenap bangsa dari segala bangsa dan bahasa itu akan mengikuti memegang punca jubah orang Yahudi yang 144.000 itu. Saya mau tanya, di bangsa-bangsa, khususnya dalam kekristenan, ada 12 suku Israel? Tidak ada. Jadi kalau mengklaim 144.000 itu adalah orang Israel rohani, ya memang betul. Orang Israel rohani yang jasmaninya memang orang Israel yang sudah memahami Taurat itu di dalam hati batin kita. Saya merasa lucu. Kekristenan mengatakan tidak perlu sunat daging, tetapi harus sunat hati. Saya katakan ini lucu. Mereka tidak tahu arti sunat hati. Di dalam Yeremia 31 ayat 33 Tuhan katakan, aku akan membuat perjanjian baru dengan kamu bangsa Israel, kamu Yahudi. Aku akan menaruh Tauratku di dalam hati batinmu. Jadi orang yang bersunat hati, seperti yang diajarkan dalam hukum Taurat, harus sunat daging dan sunat hati. Hukum Taurat itu sudah melekat di hati batin kita. Jadi kalau di dalam kekristenan mengatakan mereka sunat hati dan meniadakan hukum Taurat dan mengatakan sudah dipakukan di salib Golgota oleh kematian Yesua, artinya mereka hidup tidak bersunat hati, membuang Torah di dalam hati batin mereka. Dan ini artinya kebohongan mengatakan sunat hati. Tidak. Saya katakan sekali lagi, Tuhan belum memilih suatu bangsa di zaman Nuh,
di zaman Henokh hingga Adam. Tetapi di zaman Abraham Tuhan telah menetapkan memilih suatu bangsa, mengikat perjanjian sunat supaya mereka menjadi bangsa yang rajani, imamat yang kudus, milik kepunyaan Allah. Dan itu Yesua melakukan semua itu karena itu adalah perjanjian kekal. Ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat tidak perlu dilakukan oleh orang non-Yahudi. Ini sangat keliru. Kalau Anda baca di dalam Yesaya 56 ayat 1, 2, 6, dan 8, di sana sangat tertulis jelas. Intinya begini, di sini sabat dikudus orang asing non-Yahudi harus bergabung dengan orang Yahudi. Di sana tertulis begini. Intinya begini. Anak manusia itu akan segera datang membawa keselamatan. Dan dia berpegang kepada hari Sabat. Dan tidak menajiskannya. Itu yang dinubuatkan adalah keselamatan, rencana keselamatan, yaitu pengampunan dosa yang akan dilakukan Yesua di salib Golgota. Dia memelihara Sabat. Di dalam kitab Mazmur ada tertulis begini. Sebab ada tertulis di dalam gulungan kitab tentang aku. Torah ada di dalam dadaku. Jadi Taurat itu ada di dalam dadanya Yesua yang membawa keselamatan. Nah, di ayat 6 dikatakan orang asing yang menggabungkan diri, yang mengasihi nama Tuhan, yang menguduskan, mereka semua yang menguduskan hari Sabat dan berpegang kepada perjanjian. Ayat 8 dikatakan mereka itu akan dihimpun kepada umat Israel yang sudah terhimpun. Ini nubuatan, saudara. Jadi setelah salib Golgota, orang asing harus menguduskan Sabat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 15, hasil sidang para rasul mengatakan kepada Paulus dan yang lainnya, oke, kamu Paulus diutus kepada orang-orang yang non-Yahudi. Mereka diringankan dari full Torah. Tetapi Rasul mengatakan pada perikop yang terakhir itu, sebab hukum Musa masih terus dibacakan di dalam rumah ibadah sinagog sampai hari ini. Ini untuk menekankan kepada Paulus, jangan mengajarkan bahwa Torah itu sudah ditiadakan. Makanya saya katakan tadi ya, ajaran Paulus adalah, Paulus ini pengkhianat keputusan Roh Kudus di KPR 15. Itu hasil sidang para rasul. Karena ternyata belakangan Paulus mengajarkan di Galatia, di Efesus, dan sebagainya bahwa hukum Taurat sudah dipakukan di salib Golgota oleh kematian Yesus. Saya mau katakan begini. Jika Yesua ada tertulis mengaku bahwa dia hanya diutus kepada domba Israel yang hilang, dan Paulus ajarkan bahwa kematian Yesua itu telah memakukan hukum Taurat di salib Golgota. Artinya Paulus mau katakan begini sebenarnya, bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi kepada orang Yahudi. Dan ini saya mau katakan, inilah pengkhianat, Paulus pengkhianat. Saya mau katakan begini, memang Paulus mengaku dia mengaku bahwa dia mendapat mujizat, melihat cahaya dari langit ketika dia sedang mengejar-ngejar umat Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepadanya. Ini pengakuan Paulus sendiri. Tidak ada saksi yang menyaksikan ini. Ini perkataan Paulus sendiri. Saya boleh katakan dong, kalau tidak ada saksi. Saya boleh katakan ya bisa hoax, tapi bisa juga benar loh. Dan jika benar ya tidak masalah. Tapi bukan berarti, saudaraku, saya mau katakan begini. Bukan berarti utusan atau pilihan Tuhan itu tidak bisa berbuat salah. Paulus itu walaupun mengaku dipilih oleh Tuhan, melihat mujizat, tapi dia bisa berbuat salah. Kita bisa melihat. Saudara, contoh-contoh itu sejak zaman Adam. Adam diciptakan langsung kemuliaan, gambar kemuliaan Allah, tetapi berbuat dosa. Itu pilihan loh. Saya mau katakan, Nuh
dipilih, diselamatkan oleh kasih karunia dari air bah, tetapi berbuat dosa. Saudara tahu dosanya Nuh. Ketika dia selesai dan selamat keluar dari bahtera Nuh, dia menanam anggur dan dia mabuk sampai telanjang. Itu dosa Nabi Nuh. Menampakkan auratnya. Itu dosa Nabi Nuh. Oke, kemudian saya mau katakan lagi. Musa, nabi besar yang dipilih oleh Allah, tapi berbuat dosa juga. Tuhan katakan apa? Kamu katakan saja kepada batu itu di Masa dan Meriba. Katakan saja akan mengeluarkan air batu itu. Tetapi Musa dengan emosi, dia pukul batu itu. Dan di situ Tuhan menyatakan Musa bersalah. Banyak lagi saudaraku, Simpson dipilih dari nasir Allah dari dalam kandungan. Tetapi dia ternyata tergoda oleh Delilah, perempuan cantik penyembah berhala. Dan Tuhan larang sekali jangan bergaul bangsa Israel dengan bangsa-bangsa Filistin penyembah berhala. Ada lagi saudara banyak. Raja Saul diurapi oleh Samuel, dipilih Raja Daud. Tetapi saudaraku, mereka berbuat kesalahan. Saul mempraktekkan praktek ahli nujum, dukun-dukun. Raja Daud bersinah, mengambil istri orang, istri panglima tentaranya. Dan banyak lagi saudara. Sulaiman memiliki ribuan istri. Banyak saudara. Hingga Petrus dipilih langsung oleh Allah. Yudas dipilih oleh Allah. Tetapi mereka mengkhianati, menyangkal Yesua. Tapi syukur Petrus bertobat. Tetapi Yudas tidak bertobat. Banyak saudaraku yang saya mau katakan, orang-orang pilihan Tuhan cenderung juga berbuat salah. Jadi apalagi cuma Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesua, bukan murid Yesua, tidak pernah berbicara langsung dengan Yesua. Bahkan saya katakan preman rohani, membunuh pengikut. Apalagi cuma Paulus, saudaraku. Pastilah bisa berbuat salah. Dan makanya saya katakan ajaran-ajarannya harus diuji. Karena tertulis sendiri di dalam ajaran Paulus. Paulus mengatakan itu banyak dari pendapatnya sendiri. Bahkan Paulus katakan, oleh dustaku demi kemuliaan Allah. Paulus berdosa memberitakan Injil demi kemuliaan Allah. Ada tertulis ayatnya. Kalau saudara mau tahu, saya kirim ayat-ayatnya. Makanya saya katakan, saya tidak banyak hafal ayat. Karena setan juga hafal nomor-nomor ayatnya. Saya hanya bisa katakan ada tertulis. Dan saya bisa tunjukkan ayat-ayat itu, saudara. Ini untuk saudaraku Verikulas. Dia mengatakan dia banyak menghafal ayat-ayat. Saya katakan begini. Kamu menghafal banyak ayat-ayat Paulus yang setelah diuji hoaks, dusta. Tapi ingat ya, ada ayat-ayat Paulus yang benar juga. Kalau mau hafal ayat banyak, hafal ayat-ayat yang dikatakan Yesua langsung di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul 1. Hafal itu. Jadi saya katakan kepada saudaraku Verikulas, Anda terlalu sibuk dengan ajaran-ajaran Paulus sehingga Anda lupa ajaran Yesua yang sesungguhnya. Dia katakan begini kepada saya, si Verikulas, saya akan tentang kamu Daniel sampai kapanpun. Tetapi satu ketika saya ladeni terus dia katakan, malas berdebat dengan kamu. Dia lupa ajaran Yesua karena sibuk dengan ajaran Paulus. Yesua katakan begini, ada tertulis, jika lawanmu mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dia dengan dia 2 mil. Si Verikulas sudah mengatakan malas kepada saya. Ini orang ini saya rasa ini sangat aneh. Ketika dia berdebat dengan saya di WA, dia bicara seperti tukang jual obat. Dia bicara terus seperti tukang jual obat. Saya bilang, kapan saya mau bicara? Bisa saya bertanya?
Akhirnya dia sadar, dia banyak bicara. Dia bilang silakan bertanya. Saya bertanya kepada dia dan dia tidak bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini. Uh, Hukum Taurat menurut Lukas 16 ayat 16 hanya berlaku sampai zaman Yohanes. Menurut Paulus hanya berlaku di salib Golgota. Tapi menurut Yesua di dalam Matius 5 ayat 19, Taurat berlaku sampai di sorga. Yang mana yang benar menurut Anda? Padahal dia sudah pernah katakan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi katanya. Dia ungkit Lukas 16 ayat 16. Dan dia tidak bisa jawab pertanyaan saya. Dia matikan WA-nya. Kemudian saya telepon. Saya kirim juga pesan di WA. Mengapa Anda matikan pembicaraan kita? Dia hanya kirim gambar kepada saya ayat-ayat. Dia tidak bisa jawab pertanyaan saya, tidak bisa berdebat. Tetapi dia buat postingan lagi bahwa saya katanya keok, katanya kalah di debat di WA. Ini pendusta dan pembohong. Seorang penginjil tidak boleh. Tidak boleh karena gengsi membuat kebohongan. Seorang penginjil itu saya mau katakan rendah hatilah. Kalau salah katakan salah. Benar katakan benar. Jujur. Justru itulah kekuatan Anda di hadapan Allah. Seorang penginjil yang jujur. Kemudian si Ferdi Kulas dengan banyak alasan bilang, oke, kita debat katanya face to face. Saya bilang, untuk apa debat face to face? Hanya kamu dan saya yang tahu. Kalau mau di sosmed saja supaya seluruh dunia tahu. Dia bilang dia katanya mau cari moderator. Akhirnya dia menyerah. Dia katakan, kamu saja yang cari moderator, Daniel. Ini banyak kebohongan. Maaf saudara Verikulas ya. Saya harus katakan ini. Anda sebagai penginjil jangan berbohong. Ada satu ketika teman kerohanian yang lain katakan begini, Verikulas, mana khotbahmu yang engkau janji tahun lalu katanya akan mengguncang dunia? Saya tunggu-tunggu itu tidak ada. Kemudian si Verikulas jawab begini, saya tidak mau berdebat dengan kamu. Kemudian si lawan diskusi itu katakan, tapi mana janjimu? Sampai sekarang tidak ada khotbah itu. Saya mau katakan, membuktikan bahwa kamu saudara Verikulas itu pembohong, pendusta. Jangan begitu jadi penginjil. Tidak usah sok tahu, sok hafal banyak ayat. Setan juga hafal banyak ayat. Dan saya mau katakan Anda menghafal banyak ajaran ayat Paulus. Bukan ajaran Yesua sendiri. Dulu saya membela mati-matian ajaran Paulus. Di gereja lama saya Advent dulu. Saya membela mati-matian ajaran Paulus. Tidak ada yang bisa melawan kalau saya bela. Jadi saya tahu titik kelemahan dan kekuatan ajaran Paulus. Tetapi akhirnya saya menyadari, kok saya terlalu sibuk belajar ayat-ayat Paulus. Saya harus sibuk ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Yesus sebagai juru selamat saya. Kemudian saya kupas, saya baca saya katakan ibarat, ribuan kali saya baca. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul 1. Saya baca ulang-ulang itu. Saya abaikan tulisan-tulisan Paulus. Dan saya mendapati tulisan-tulisan Paulus bertentangan dengan ajaran dan teladan Yesus. Saya mau katakan itu. Ini fakta dan kebenaran. Ajaran Paulus ini bertentangan. Sangat bertentangan. Tidak bisa dibela dengan ajaran Yesus dan para nabi. Ajaran Paulus ini. Ajaran Paulus hanya bisa dibela dengan ajarannya sendiri. Dan jika demikian itu namanya pembenaran, bukan kebenaran, saudaraku. Saudara memberitakan suatu ajaran menurut Anda benar, tapi tidak bisa dibela dengan ajaran para nabi hingga Yesua. Itu namanya Anda membuat ajaran pembenaran diri sendiri. Ajaran yang benar harus dapat dibela oleh ajaran para nabi hingga Yesua nabi yang terakhir dan para rasulnya, 12 murid. Itu yang benar. Oke. Biasanya saya membuat video cuma pendek-pendek supaya enak didengar. Orang merasa ringan, tidak terbeban dengan pulsa. Tapi kali ini saya membuat pemberitaan yang sedikit panjang. Dan semua yang saya katakan ini ada tertulis. Bukan karangan-karangan saya sendiri. Bukan. Ada tertulis. Saya menggunakan
logika akal sehat dalam menguji, mengkaji Injil ini. Saya pada akhirnya beriman di Yudaisme Mesianik. Saya belajar gereja Mormon, Saksi Yehova, gereja Advent, gereja Kerasulan, Koptik, dan sebagainya. Dan saya pada akhirnya hanya mentok di Sakaria 8 ayat 22 dan 23 dan Yohanes 4 ayat 22. Bahwa kita harus pegang punca jubah seorang Yahudi dan keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Akhirnya saya putuskan iman saya berada di Yudaisme Mesianik. Seorang Rabi mengatakan karena dia lihat saya begitu mencintai Yesua orang Yahudi, dia katakan tidak masalah. Karena Yesua orang Yahudi, asal jangan Yesua orang Indonesia, orang Yunani, atau orang Roma. Kalau Yesua orang Yahudi, Rabi itu katakan dia saudara saya juga. Jadi saya putuskan dia karena kamu terlalu Yesua orang Yahudi. Kamu masuk saja di Yudaisme Mesianik, jangan di kekristenan. Nanti perlahan-lahan dari Yudaisme Mesianik kamu akan belajar Taurat. Setelah belajar Taurat, kamu akan ditarik kepada Yudaisme Ortodoks. Karena Yesua, orang Yahudi, beragama Yahudi Ortodoks. Dia katakan begitu kepada saya. Jadi saya coba taati sarannya dia dan saya berada di Yahudi Mesianik. Mulai saat itu, saya menuntun anak laki-laki saya yang masih remaja sejak SMA untuk belajar di Yahudi Ortodoks. Dan puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu dia sudah dikonversi ke dalam Yudaisme Ortodoks. Dia sudah dikonversi di Beit Har Hasamaim di Sahar Hasamaim di Manado, di Tondano. Dia sudah menjadi Yahudi Ortodoks. Dia belajar dari rabinya dan saya belajar darinya. Dia mengikuti kursus-kursus pelajaran-pelajaran Torah, basic Torah dan sebagainya. Dia ceritakan kepada saya, ajarkan kepada saya. Artinya begini. Saya memenuhi Keluaran 12 ayat 43 sampai 49. Di mana begini. Orang yang tinggal di rumahmu ya tidak boleh mengikuti, di rumah orang Yahudi ini ya, Israel, tidak boleh mengikuti Paskah jika dia tidak disunat. Nah, saya sudah tinggal dengan orang Yahudi, anak saya Yahudi Ortodoks. Dan kemudian tahun lalu anak saya membacakan Berits, perjanjian sunat dalam bahasa Ibrani kepada saya. Dan saya disunat. Artinya saya memenuhi, sudah tinggal di dalam satu rumah dengan orang Yahudi, yaitu anak saya. Dan saya nanti tanggal 20-an ini, tanggal berapa? 20 apa 22 April, saya layak mengikuti Pesak. Jadi Anda yang tidak bersunat, menurut hukum Taurat tidak boleh mengikuti Paskah. Apalagi tidak sunat hati, menolak hukum Taurat di dalam hati batinmu. Di dalam Yeremia 31 ayat 33, Anda katakan hukum Taurat tidak berlaku, Anda tidak boleh mengikuti Pesak, Paskah, saudaraku. Karena Anda sudah menolak hukum Taurat di dalam hati batinmu. Jika Anda memaksakan diri, itu tanggung jawab Anda, saudaraku. Saya mau katakan begini. Hukum Torah ini seteguh langit dan bumi, saudara. Mengapa saya katakan seteguh langit dan bumi? Karena tanda-tanda ketetapan Tuhan itu ada di langit. Anda harus turunkan dulu bulan dan matahari, baru Anda bisa meniadakan Torah. Saya katakan ini penting. Saya berikan gambaran, garis besar, ilustrasi bahwa perayaan hukum Taurat dikatakan di dalam Alkitab, perayaan hari raya orang Yahudi itu adalah ketetapan. Mengapa tetap? Karena tandanya ada di bulan, di langit, dan matahari. Saya mau katakan begini, hari raya Yahudi itu sebenarnya cuma dua yang garis besar yang terpenting. Yaitu Pesak di bulan pertama
di tanggal 14 ke 15 bulan purnama, dan hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun, di tanggal 15 bulan Tisri, bulan 7 kalender Yahudi. Sebenarnya cuma dua ini, saudara. Saudara hafal ya, saya katakan. Sebenarnya cuma dua. Nah, tetapi dua hari raya ini, hari raya pertama Pesak, menurut orang Kristen sudah digenapi. Yesua mati pada tanggal 14 Abib, Paskah. Tetapi Sukot ini belum digenapi, saudaraku, karena Yesua tidak wafat di bulan Tisri, bulan ke-7. Ini peristiwa akan datangnya Mesias Raja, kedatangan Yesua sebenarnya kalau dicocokkan dengan ajaran kekristenan. Jadi dia mati di sini, dia bangkit di Paskah, Yesua mati, bangkit, terangkat ke surga, dan dia pergi ke surga, dan di Sukot dia akan datang kembali sebagai Mesias Raja. Mari saya mau katakan, bagaimana kita bisa tahu itu? Jika Anda belajar Torah dan mengikuti ibadah orang Yahudi, Anda akan mengetahui hal itu. Pertama ya, dikatakan ada 7 hari raya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya saya katakan hanya 2 ya. Kenapa? Karena setelah Pesak diikuti oleh 3 hari raya berikutnya, yaitu Buah Sulung, tanggal 15 bulan itu, dan sepanjang 1 minggu dirayakan hari raya roti tidak beragi. Hari ke-50 dirayakan hari raya Shavuot. Shavuot ya, bukan Sukot. Hari raya Shavuot ini diganti istilahnya menjadi hari raya Pentakosta. Ini Injil yang saya bilang diyunanikan. Istilah Sukot, hari raya ke-50 sesudah Pesak, dihitung dari Pesak, adalah Sukot, hari raya di mana diperingati turunnya 10 perintah Allah. Diberikan kepada Musa di Bukit Sinai, tetapi diganti dengan turunnya Roh Kudus. Diganti dengan istilah Yunani Pentakosta. Pentakosta artinya 50. Diganti istilah. Padahal Sukot itu di hari ke-50, Shavuot itu di hari ke-50, itu disebut Shavuot, hari turunnya 10 hukum. Jadi Injil diyunanikan ya. Saya ambil kata kunci. Kemudian hari raya yang kedua yang saya bilang, di hari raya Sukot, Pondok Daun. Ini belum pernah terjadi. Karena di dalam kitab Sakaria dikatakan begini. Di hari raya Sukot Pondok Daun ini, bangsa-bangsa yang tidak mau datang merayakan ini di Yerusalem, mereka akan mengalami kekeringan. Saya tanya kepada saudara, adakah bangsa-bangsa merayakan Sukot dari saat ini sampai kematian Yesua dan hingga ke zaman Musa? Ada bangsa-bangsa? Tidak ada. Berarti ini perkataan Sakaria ini adalah nubuatan, saudaraku, bahwa harus bangsa-bangsa harus merayakan Sukot di Yerusalem. Kalau tidak hadir, dikatakan mereka akan mengalami kekeringan. Artinya akan musnah, mengalami kelaparan. Dikatakan begini, seperti yang pernah dialami di zaman Mesir, Firaun. Jadi saudara, saya mau katakan Sukot ini kalau saudara ikuti, ada 2 hari raya yang menyertai. Kalau saudara ikuti ibadah orang Yahudi, saya mengikutinya. Jadi saya mengenal benar ini. Yaitu tanggal 1 Tisri adalah Rosh Hashanah, yang disebut kepala tahun atau tahun baru. Kemudian di tanggal 10 adalah hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Di sana dikatakan orang Yahudi berdoa begini. Di hari raya pendamaian. Di hari raya pendamaian, orang Yahudi berdoa begini, kiranya nama kami termeterai, ditulis dalam buku kehidupan. Mereka berdoa begitu. Dan itu dirayakan pada 10 itu, tanggal 9 memasuki tanggal 10 itu, mereka harus teshuva. Teshuva, bertobat, mengaku dosa, dan sebagainya. Karena pada sore itu memasuki tanggal 10, jam 9 sore itu, pintu kasihan akan ditutup. Orang Yahudi percaya itu, pintu kasihan akan ditutup. Saya lupa istilahnya. Itu akan ditutup. Dan setelah ditutup itu, mereka terus merenungkan sampai hari raya Sukot. Di hari raya Sukot,
Mereka katakan mereka melantik raja. Dia bilang begini, Adonai Malak, Adonai Melek, Adonai Yimlok, Leolam Fa'ed. Diucapkan 2 kali. Adonai Malak, Adonai Melek, Adonai Yimlok, Leolam Fa'ed. Artinya begini, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, Tuhan akan menjadi Raja selama-lamanya. Itu kalau dikaitkan, saya katakan, dikaitkan dengan ajaran kekristenan. Disitulah Yesua datang sebagai Mesias Raja. Jadi Sukot ini bukan hari raya yang sudah digenapi oleh Yesua. Sangat keliru. Yang digenapi oleh Yesua kalau dihubungkan dengan kekristenan itu adalah Pesak. Karena Yesua mati di bulan Pesak itu. Di bulan 1 Abib itu. Bukan di bulan Tisri. Di bulan hari raya Sukot Pondok Daun. Oke. Masih banyak yang saya harus katakan kepada Anda. Dan saya pernah katakan kepada seorang Rabi Yahudi, saya rindu sekali segera beralih ke Yahudi Ortodoks. Tapi hati ini masih berat meninggalkan Yudaisme Mesianik. Karena begini saudaraku, seorang Rabi Yahudi memperingati saya, kalau sudah masuk Yahudi Ortodoks, jangan mencampuri agama orang lain. Kita hanya fokus melakukan perintah Tuhan dan bukan berseru-seru kepada Tuhan saja. Fokus melakukan hukum Taurat. Jadi saya masih merasa dibatasi kalau saya sudah masuk ke Yudaisme Ortodoks. Karena saya ternyata tidak bisa lagi membongkar ajaran-ajaran kontroversi di dalam Injil, tidak bisa membuka wawasan pengetahuan kepada saudara-saudari saya di kekristenan. Dan saya masih merasa kasihan mereka masih setia di dalam kekeliruan. Jadi saya masih bertahan saudara di Yudaisme Mesianik. Tapi ingat, di belakangnya saya belajar sidur-sidur orang Yahudi. Bagaimana doa-doa pagi mereka. Saya mempraktekkan memakai jubah sembayang, talit gadol, memakai tefilin, menggunakan shofar. Saya mengikuti ajaran. Saya berusaha melakukan Sakaria 8 ayat 22, memegang punca jubah mereka. Tapi saya masih memperhatikan saudara-saudara saya dalam kekristenan yang menolak hukum Taurat. Yang Yesua katakan kamu jauh dari keselamatanmu jika menolak Torah. Saudaraku, mari jangan terlambat. Ada lagi satu peristiwa yang saya mau katakan, yaitu perang air Saman Gog dan Magog. Saudara baca itu di dalam Wahyu. Kitab Wahyu ditulis itu, pasal 20 kalau tidak salah. Dan Yehezkel 39 bahwa akan terjadi perang air Saman Gog dan Magog di dataran bumi. Saudara perhatikan itu. Ini bukan perang rohani di surga, ini perang di bumi, Gog dan Magog. Diceritakan di dalam Yesaya 38 dan 39 bahwa di kitab Wahyu dulu diceritakan bahwa setelah masa 1000 tahun, itu 1000 tahun belum terjadi ya saudara, nanti di akhir zaman. Setelah masa 1000 tahun, setan sebenarnya dirantai 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun dia dilepas. Dan dia pergi memprovokasi bangsa-bangsa untuk anti Yahudi, anti Torah, dan anti segalanya. Anti ajaran orang Yahudi ini. Dia memprovokasi bangsa-bangsa. Dia menggunakan kekuatan kerajaan utara. Kalau saudara lihat di peta, yang paling utara di dekat kutub utara itu adalah Rusia. Dia menggunakan kekuatan Rusia ini kalau diartikan. Dan dia membujuk supaya anti Yahudi, anti Torah, anti sesembahan Allah Bapa Yahweh. Setan mengajak untuk berperang, memusnahkan bangsa Yahudi ini. Tetapi dikatakan di dalam Yesaya 38, 39, Allah yang menyertai bangsa Israel dalam peperangan itu. Tuhan yang berperang, api turun dari langit memusnahkan mereka. Dan mereka semua itu
wafat di lembah kalayak ramai yang disebut kalayak ramai Gog. Jadi saudara, saya mau katakan begini. Hati-hati Anda di akhir zaman. Saya hanya ingatkan saja, jangan memiliki anti-Israel kaum Yahudi, anti-Yahudi. Jangan anti-Torah. Jangan arti sesembahan Allah Bapa Yahweh. Karena rohmu akan dibinasakan bersama-sama dengan Gog dan Magog. Ya sama. Sangat disayangkan. Anda sudah mau berusaha, ingin diselamatkan. Tetapi rohmu dibinasakan. Jadi saya ulangi lagi ya. Di akhir zaman akan terjadi perang akhir zaman roh Gog dan Magog. Itu tertulis di dalam Yeskel pasal 20 dan tertulis di dalam Wahyu pasal 20 dan Yeskel pasal 39-38. Itu diawali dari 36. Tuhan, tapi diawali lagi jauhnya. Yeskel pasal 1 sampai 35, Tuhan menghukum bangsa Israel karena kesalahan mereka. Masuk ayat 36, Tuhan memulihkan mereka. Tuhan mengumpulkan mereka dari 4 mata penjuru bumi. Dan itu sudah terlaksana, saudara. Dan Tuhan kembalikan mereka tinggal di tanah mereka di Yerusalem. Tahun 1948, bulan Mei, tanggal 14 atau 15, tidak salah 14 ya. Bangsa Israel merdeka sebagai negara. Dan dikatakan begini di dalam kitab Wahyu, bahwa sebenarnya sebelum kemerdekaan orang Israel, Yerusalem itu diinjak-injak. Tetapi sesudah itu Yerusalem tidak lagi diinjak-injak karena sudah ditempati oleh orang Yahudi. Jadi nubuatan mereka dihukum, dikumpulkan dari berbagai negara dan diberikan roh yang baru. Sudah terlaksana, saudara-saudara. Coba Anda perhatikan. Dosa bangsa Israel yang terbesar adalah penyembahan berhala. Kemudian tidak ada keadilan, tidak ada kasih yang merosot dan sebagainya. Tetapi kalau Anda perhatikan sekarang, bangsa Israel tidak lagi menyembah berhala. Mereka punya doa-doa ditujukan kepada sesembahan Allah yang benar. Mereka, saya pelajari orang Yahudi mengatakan prinsip begini. Mereka sudah puas ditentang oleh musuh melalui Holocaust. Itu genosida. Mereka ingin dimusnahkan di bangsa-bangsa. Setelah tahun 70, baik Yerusalem mereka dijarah oleh Roma, Jenderal Justus. Kemudian saudaraku, mereka dianiaya. Dibunuh bahkan ribuan jumlah mereka di Jerman, di segala bangsa-bangsa menolak. Tetapi pada akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan saudara katakan, sudah baca di Yeskel 38. Bukan karena kamu, hai Israel, aku mengumpulkan kamu dan memulihkan kamu. Tetapi karena namaku telah dikuduskan, dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Mengapa? Dengan Tuhan menghukum bangsa Israel, bangsa-bangsa katakan begini, bagaimana Allah mereka, Yahweh tidak bisa menolong mereka. Mereka hidup tersiksa dan sebagainya. Jadi Tuhan menuntut balas. Bukan karena kamu, hai Israel, aku memulihkan kamu. Tapi karena namaku dihina di tengah bangsa-bangsa oleh karena kamu. Saudara baca itu. Yeskel 38, 36, 37, 38 sampai 39 tertulis semua begitu. Saya tidak berbohong, saudara. Saya mempelajari, mengkaji ini dengan serius. Jadi karena bangsa-bangsa sudah menghina, meremehkan Allah Bapa Yahweh, karena orang Israel, Tuhan pulihkan. Muncul belas kasihan dari Tuhan. Artinya Tuhan menepati kembali janjinya kepada bangsa Israel. Dan mereka saat ini tidak lagi menyembah berhala. Orang Yahudi katakan, lebih gampang mencari musuh daripada mencari lawan. Jadi bangsa Israel ini, saudara, kalau lihat dalam sejarah, tidak pernah, saudara, sesudah tahun 70 tidak pernah berperang menyerang terlebih dahulu bangsa-bangsa. Bahkan 7 Oktober tahun ini mereka diserang oleh Hamas.
Artinya Hamas yang duluan mencari gara-gara. Nah, bangsa Israel berusaha mencari kedamaian. Mengapa? Karena ada tertulis, saudara. Mereka harus mendirikan bait suci yang ketiga. Dan syaratnya harus berdamai dengan bangsa-bangsa terlebih dahulu. Jadi kalau mereka diserang, saya pikir harus juga memproteksi diri. Tidak boleh membiarkan juga mereka diserang. Karena ada di dalam pengkhotbah dikatakan ada waktunya berperang, ada waktunya damai. Sekarang Netanyahu katakan adalah waktunya berperang karena mereka diserang. Tapi sesudah Hamas dalam bahasa Ibrani artinya kekerasan. Hamas ini musnah, maka akan muncul kedamaian di negeri Yerusalem. Saya pro Palestina untuk kemerdekaan mereka. Supaya mereka secepatnya merdeka. Tapi saya anti Hamas, anti kekerasan yang ingin memusnahkan bangsa, genosida, bangsa Yahudi. Ini harus ditentang. Saya pro Palestina supaya cepat merdeka, bekerja sama, hidup damai dengan bangsa Israel. Dan bangsa Israel sudah punya tekad untuk hidup damai dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena itu adalah janji pesan Tuhan kepada para nabi mereka. Mereka harus hidup damai. Sehingga ketika mereka mendirikan bait suci di dalam Yesaya pasal 2. Di bukit-bukit pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir. Bait suci Allah akan berdiri dan semua bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana mencari rumah Allah Yakub. Ini saudara tertulis. Dan di dalam kitab Yeskel yang saya katakan tadi, Tuhan katakan, aku akan melaksanakan ini. Aku sendiri yang akan melaksanakan. Jadi ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ini adalah Israel rohani, yaitu bangsa-bangsa, itu hoax, saudara. Bagaimana bangsa-bangsa yang tidak bersunat bisa masuk ke tempat Tuhan yang kudus? Tidak bisa. Jadi saya mau katakan ini, kunci ya, saudaraku. Bangsa Israel, kaum Yahudi adalah aktor utama yang akan digunakan oleh Tuhan untuk menutupi sejarah dan nubuatan yang sudah dinubuatkan untuk akhir zaman. Mereka aktor yang akan digunakan Tuhan, bukan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini ingat, hanya mengikuti, saudara, mengikuti. Bagi mereka yang mau mengikuti, tapi mereka yang anti Torah, anti Yahudi, anti sesembahan Allah Bapa Yahweh akan wafat di lembah Kalayak Ramaigo. Jadi hanya mereka yang mau mengikuti bangsa Israel, kaum Yahudi. Tuhan akan gunakan mereka sebagai aktor utama. Saudara, saya mau katakan terus terang, kekristenan tidak akan dipakai sebagai aktor utama dalam menutupi nubuatan akhir zaman. Tidak ada nubuat tentang mereka. Yang ada bangsa Israel, kaum Yahudi akan dipakai sebagai aktor utama. Bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang akan menutupi nubuatan sejarah akhir zaman. Saudaraku, saya mau katakan, saya pun berpikir, jika bangsa-bangsa ini sudah fokus terlebih dahulu, mengetahui dan merenungkan Sakaria 8 ayat 22 sampai 23 dan Yohanes 4 ayat 22, bahwa semua bangsa harus memegang punca jubah seorang Yahudi dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maka bangsa-bangsa saya pikir tidak akan membuat denom-denom agama yang mengajarkan anti Torah, anti Yahudi. Saya pikir tidak akan. Kalau mereka menyadari dasar kebenaran ini. Tetapi sayangnya mereka tidak menyadari Sakaria 8 ayat 22 dan Yohanes 4 ayat 22. Mereka tidak menyadari sehingga mereka membuat denom bangsa-bangsa yang mengajarkan anti Torah, anti Yahudi, dan anti sesembahan Allah Bapa Yahweh. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda jangan mengikuti ajaran-ajaran para gembala bayaran yang mengajarkan Anda untuk setia di dalam kekeliruan. Haleluya.
Israel Chai. Hiduplah orang Israel. Amin.